Halo semuanya, pada video kali ini saya akan mempresentasikan penerapan teknologi keamanan login pada Google mata kuliah keamanan data dan informasi. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan kita pada teknologi digital, keamanan akun menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam menjaga data dan privasi. Google, sebagai salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia, telah mengembangkan berbagai sistem keamanan untuk melindungi pengguna dari ancaman siber. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana Google menerapkan berbagai teknologi untuk memastikan login yang aman, termasuk penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, kecerdasan buatan, hingga metode login tanpa kata sandi seperti passkey. Dengan memahami teknologi ini, kita dapat lebih sadar dalam menjaga keamanan akun kita. Mengapa kita perlu peduli dengan keamanan login? Jawabannya yaitu karena ancaman siber terus meningkat. Yang pertama yaitu mencegah peretasan akun. Banyak peretas menggunakan teknik seperti phishing, brute force attack, ataupun social engineering untuk mencuri informasi login pengguna. Jika akun kita diretas, data pribadi seperti email, foto, dokumen penting, hingga informasi keuangan bisa disalahgunakan. Lalu yang kedua yaitu melindungi privasi dan data sensitif. Banyak dari kita menyimpan data penting di akun Google seperti email di Gmail, dokumen di Google Drive, dan bahkan foto pribadi di Google Photos. Jika akun kita jatuh ke tangan yang salah, data ini bisa bocor dan atau disalahgunakan. Lalu yang ketiga yaitu menghindari penyalahgunaan akun. Akun Google yang diretas bisa digunakan untuk mengirim email spam, melakukan transaksi yang tidak sah, ataupun bahkan digunakan dalam aktivitas kriminal. Karena alasan-alasan ini, Google terus berinovasi dalam meningkatkan sistem keamanannya. Untuk memastikan login yang aman, Google mengadopsi berbagai teknologi keamanan, antara lain yaitu kata sandi yang kuat. Google menyarankan penggunaan kata sandi yang unik dan kompleks serta menawarkan fitur password manager untuk mengelola kata sandi. Lalu yang kedua ada autentikasi 2 faktor atau two-factor authentication, yaitu menambahkan lapisan keamanan dengan memerlukan verifikasi tambahan selain kata sandi. Lalu yang ketiga ada verifikasi berbasis perangkat, yaitu menggunakan perangkat terpercaya untuk memastikan bahwa login dilakukan oleh pemilik akun yang sah. Lalu yang keempat ada keamanan berbasis AI dan machine learning, yaitu Google menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi aktivitas login yang mencurigakan. Dan yang terakhir ada FIDO dan kunci keamanan. Google mendukung metode login tanpa kata sandi yang lebih aman dibandingkan metode tradisional. Setiap teknologi ini memiliki peran penting dalam melindungi akun pengguna dari ancaman siber. Kata sandi adalah garis pertahanan pertama dalam keamanan login. Namun banyak pengguna masih menggunakan kata sandi yang lemah seperti 123456 ataupun password. Google memberikan beberapa rekomendasi untuk membuat kata sandi yang kuat, yaitu gunakan kombinasi huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol. Lalu hindari menggunakan informasi pribadi seperti tanggal lahir ataupun nama. Lalu gunakan kata sandi yang unik untuk setiap akun. Google juga menyediakan password manager yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan kata sandi yang aman dan menghasilkan kata sandi yang kuat tanpa harus mengingat semuanya. Meskipun kata sandi yang kuat itu penting, itu saja tidak cukup. Peretas masih bisa mendapatkan akses ke akun kita melalui metode seperti phishing atau kebocoran data. Oleh karena itu, Google menyarankan pengguna menggunakan autentikasi 2 faktor. Metode two-factor authentication didukung oleh Google meliputi yaitu yang pertama adalah kode OTP atau one-time password melalui SMS ataupun email. Lalu yang kedua ada Google Authenticator atau aplikasi autentikasi lainnya. Dan yang ketiga ada kunci keamanan fisik seperti Titan Security Key. Dengan two-factor authentication, bahkan jika kata sandi kita dicuri, peretas tidak
bisa mengakses akun kita tanpa verifikasi tambahan. Lalu ada verifikasi berbasis perangkat. Google menggunakan perangkat yang telah terdaftar sebagai faktor autentikasi tambahan. Jika kita mencoba login dari perangkat baru, Google akan mengirimkan notifikasi ke perangkat lama kita untuk meminta konfirmasi. Misalnya, saat kita login dari laptop baru, Google akan mengirimkan notifikasi ke ponsel kita, meminta kita untuk menyetujui login tersebut. Ini sangat berguna untuk mencegah akses yang tidak sah. Google juga menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi aktivitas login yang tidak biasa. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu dengan cara Google menganalisis pola login pengguna seperti lokasi, perangkat, dan waktu login. Jika sistem mendeteksi sesuatu yang mencurigakan seperti login dari lokasi yang tidak biasa, Google akan meminta verifikasi tambahan. Teknologi ini membantu mengidentifikasi dan mencegah akses yang tidak sah sebelum terjadi. Lalu ada FIDO dan kunci keamanan. FIDO atau Fast Identity Online adalah standar keamanan yang memungkinkan login tanpa menggunakan kata sandi. Google mendukung perangkat seperti Titan Security Key dan YubiKey yang menggunakan enkripsi kuat untuk memastikan login hanya bisa dilakukan oleh pemilik akun yang sah. Keuntungan teknologi ini yaitu tidak bisa diretas melalui phishing dan lebih aman daripada kode OTP yang bisa dicegat oleh hacker. Verifikasi perangkat yang dipercaya. Salah satu cara Google untuk memastikan keamanan login adalah dengan menggunakan perangkat yang sudah dipercaya oleh pengguna. Cara kerja fitur ini yaitu ketika kita login ke akun Google, kita bisa memilih jangan tanyakan lagi di perangkat ini saat melakukan autentikasi 2 faktor. Lalu Google akan menandai perangkat ini sebagai perangkat terpercaya sehingga kita tidak perlu melakukan verifikasi ulang saat login dari perangkat yang sama. Keuntungan dari fitur ini yaitu mempermudah login tanpa mengorbankan keamanan dan mengurangi kemungkinan akses yang tidak sah dari perangkat asing. Namun ada juga kekurangannya yaitu yang perlu diperhatikan yaitu jangan menandai perangkat umum atau komputer publik sebagai perangkat yang terpercaya. Jika perangkat terpercaya hilang atau dicuri, segera hapus aksesnya melalui pengaturan akun Google. Lalu ada proteksi akun dengan Google Advanced Protection. Untuk pengguna dengan resiko tinggi, Google menawarkan Advanced Protection Program atau APP, yaitu program yang dirancang untuk pengguna seperti jurnalis yang menangani informasi sensitif, pejabat pemerintahan yang berisiko terhadap serangan siber, dan aktivis yang menghadapi ancaman pertasan. Fitur utama dari Advanced Protection ini meliputi wajib menggunakan kunci keamanan, yaitu pengguna harus menggunakan kunci keamanan fisik seperti Titan Security Key untuk login. Lalu yang kedua ada perlindungan ekstra terhadap aplikasi pihak ketiga, yaitu hanya aplikasi terpercaya yang dapat mengakses data akun Google. Dan yang terakhir yaitu keamanan berlapis untuk pemulihan akun. Jadi semisal jika pengguna kehilangan akses dari akunnya, pemulihannya jauh lebih ketat dibandingkan akun yang biasa. Walaupun fitur ini meningkatkan keamanan secara signifikan, pengguna harus siap dengan konsekuensinya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu pemulihan akun yang lebih sulit jika kehilangan kunci keamanannya. Lalu ada deteksi login yang mencurigakan. Google secara otomatis memantau aktivitas login untuk mendeteksi aktivitas yang tidak biasa. Bagaimana Google mendeteksi login yang mencurigakan? Yaitu dengan cara Google membandingkan pola login dengan menggunakan data historis, termasuk lokasi login yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu semisal jika biasanya login di Indonesia tetapi tiba-tiba ada percobaan login akun dari negara Rusia, seperti itu. Lalu yang kedua ada perangkat yang digunakan, misalnya login dari komputer yang tidak dikenal. Lalu yang terakhir
waktu login yang tidak biasa. Jika sistem mendeteksi sesuatu yang mencurigakan, Google akan mengirimkan notifikasi ke email atau perangkat pengguna, lalu juga meminta verifikasi tambahan sebelum mengizinkan login, dan memblokir akses secara otomatis jika risiko dianggap tinggi. Pengguna selalu harus memeriksa notifikasi keamanan dari Google dan segera mengganti kata sandi jika ada aktivitas yang mencurigakan. Lalu manajemen sesi dan logout otomatis. Google memungkinkan pengguna untuk mengelola sesi login dan logout dari perangkat yang tidak dikenal. Jadi cara kerjanya yaitu masuk ke akun Google, lalu buka keamanan, lalu ke perangkat Anda. Google akan menampilkan daftar semua perangkat yang sedang login dan yang sedang login ke akun kita. Jadi jika ada perangkat asing, kita bisa segera melakukan logout dari jarak jauh. Selain itu, Google juga menerapkan logout otomatis dalam kondisi seperti jika akun tidak digunakan dalam waktu yang lama. Dan yang kedua ada jika ada indikasi aktivitas mencurigakan dan jika pengguna memilih untuk menghapus sesi login dari perangkat tertentu. Google Password Manager, yaitu menggunakan kata sandi yang kuat, itu sangat penting, tetapi banyak orang kesulitan mengingat semua kata sandi mereka. Jadi untuk mengatasi hal ini, Google menyediakan fitur Password Manager. Jadi fitur utama aplikasi ini yaitu menyimpan dan mengelola kata sandi secara otomatis, lalu juga memberikan peringatan jika ada kata sandi yang bocor melalui fitur password checkup. Lalu ada sinkronisasi kata sandi di semua perangkat dengan akun Google yang sama. Dengan menggunakan fitur Password Manager, pengguna bisa memastikan bahwa mereka menggunakan kata sandi yang kuat tanpa perlu menghafalnya. Login tanpa kata sandi atau menggunakan passkey. Google mulai beralih dari metode login tradisional dengan kata sandi ke passkey yang lebih aman dan lebih mudah digunakan. Apa itu passkey? Passkey adalah sistem login tanpa kata sandi yang menggunakan autentikasi biometrik seperti sidik jari atau face scanner atau pemindaian wajah. Lalu juga bisa menggunakan PIN perangkat yang hanya bisa digunakan di perangkat tertentu. Keuntungan menggunakan passkey ini dibanding dengan kata sandi yaitu lebih aman, tidak bisa dicuri melalui phishing, dan lebih cepat, tidak perlu mengetik kata sandi atau mengingat kode OTP, dan lebih mudah digunakan. Jadi cukup login dengan sidik jari ataupun pengenalan wajah atau face scanner atau face ID. Jadi Google ini telah memulai menerapkan passkey di berbagai layanan termasuk Gmail dan Google Drive. Mode aman untuk aplikasi pihak ketiga. Jadi Google membatasi akses pihak ketiga ke akun pengguna melalui sistem OAuth 2.0. Yaitu apa itu OAuth 2.0? Yaitu memungkinkan pengguna untuk memberikan akses terbatas ke akun mereka tanpa harus membagikan kata sandi. Misalnya, saat login ke aplikasi Zoom atau Dropbox menggunakan akun Google, pengguna akan melihat layar izin akses. Jadi, keuntungan sistem ini yaitu mencegah pencurian data kata sandi karena pengguna tidak perlu mengetiknya langsung ke aplikasi pihak ketiga tersebut. Lalu juga pengguna bisa mencabut akses kapan saja melalui pengaturan akun Google. Jadi ketika ada aplikasi mencurigakan yang meminta akses ke akun Google, sebaiknya tidak diberikan izin. Lalu kebijakan keamanan Google. Google selalu memperbarui kebijakan keamanannya untuk menghadapi ancaman baru. Beberapa langkah yang diambil Google dalam kebijakan keamanannya yaitu audit keamanan berkala. Jadi Google terus memeriksa sistemnya untuk mencari celah keamanan. Pembaruan algoritma AI. Google menggunakan AI untuk meningkatkan deteksi ancaman. Lalu juga transparansi keamanan. Google merilis laporan transparansi yang bisa diakses publik.
Tips keamanan login untuk pengguna. Selain teknologi yang telah diterapkan oleh Google, pengguna juga melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, yaitu gunakan kata sandi yang unik dan kuat. Lalu yang kedua ada aktifkan autentikasi 2 faktor atau two factor authentication. Lalu yang ketiga, jangan pernah membagikan informasi login kepada siapapun. Lalu yang keempat, selalu periksa aktivitas akun secara berkala. Dan yang kelima, gunakan Google Advanced Protection jika diperlukan. Tantangan dalam keamanan login. Jadi meskipun Google telah mengembangkan berbagai teknologi keamanan, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama yaitu ada serangan phishing. Jadi banyak pengguna masih tertipu dengan email dan situs palsu yang mencuri data kredensial mereka. Lalu yang kedua ada brute force attack, yaitu peretas mencoba berbagai kombinasi kata sandi untuk masuk ke akun. Dan yang ketiga ada social engineering, yaitu manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi login. Untuk menghadapi tantangan ini, pengguna harus tetap waspada dan mengikuti praktik keamanan yang baik. Kesimpulannya adalah Google telah menerapkan berbagai teknologi untuk memastikan keamanan login penggunanya, mulai dari autentikasi 2 faktor, kecerdasan buatan, hingga metode login tanpa kata sandi seperti passkey yang saya sebutkan sebelumnya. Namun keamanan akun bukan hanya tanggung jawab Google, tetapi juga sebagai pengguna. Kita sebagai pengguna ya, dengan memahami dan menggunakan fitur keamanan yang telah disediakan, kita dapat melindungi akun kita dari keancaman siber. Dan berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam presentasi kali ini ya, rata-rata dari Google. Kalian bisa akses linknya di layar sini. Ya, terima kasih sudah menyaksikan penerapan teknologi keamanan login pada Google. Terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya.